setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kami berterima kasih untuk semua yang Kau buat dalam hidup kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Seumur hidup kami, sepanjang umur hidup kami akan bersyukur kepadamu. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Janji-Mu tidak pernah Engkau lalai menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau melanjutkan kasih setiamu, anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan, dan lawatan-Mu atas setiap umat-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kami berseru Tuhan, Engkau mendengarkan kami. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sungguh kau baik, teramat baik, ya Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena 'Mu indah bagiku.
Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Ya Bapakku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di musim kering. Saudara, kita tahu bersama ada firman Tuhan yang mengisahkan tentang ketika ada seorang hamba Tuhan datang ke suatu rumah dan dia bertemu dengan seorang perempuan bersama anaknya yang di dalam kesulitan pada saat itu. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai ke 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Ada seorang wanita yang hanya berusaha untuk mentaati apa yang diminta oleh seorang hamba Tuhan, hamba Allah yang mungkin saat itu dalam keadaan yang sangat bertolak belakang atau dalam keadaan yang sulit, tetapi hamba Tuhan ini berkata kepada wanita ini, ketika engkau melakukan seperti yang Tuhan katakan. Jadi bukan soal hamba Tuhan yang mengatakan, tetapi soal yang Tuhan katakan, saudara. Dan dikatakan bahwa engkau tidak akan mengalami kekeringan, engkau akan mengalami pemeliharaan daripada Tuhan, saudara. Jadi dalam firman Tuhan ini saya ingin membagikan bahwa ketika Tuhan datang berbicara kepada setiap kita, saudara, lewat mungkin kisah ini, ketika saudara dengan contohnya ketika kita sedang berdoa dan Tuhan menaruhkan sesuatu dalam hati kita, apa yang Tuhan janjikan, apa yang firman Allah yang kita baca, apa yang menjadi arahan atau tuntunan Tuhan hari ini dalam kehidupan kita, sekalipun dengan mata jasmani kita lihat seperti memang tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, tidak ada tanda-tanda kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika saudara mendapatkan firman Allah, saudara mendapatkan arahan tuntunan daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang persis yang Tuhan mau, saudara, yaitu sebuah ketaatan
melampaui semua keadaan yang mustahil, saudara. Dan kau sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti apa yang memang Tuhan nyatakan, Tuhan bawa atau Tuhan tuntun, saudara. Setiap kehidupan kita, saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kala kita bertemu dengan orang-orang yang biasa, dan kemudian Tuhan bisa pakai orang itu untuk mengingatkan kita, untuk mungkin menyampaikan pesan sesuatu kepada kita. Saudara, kadang ketika kita bertemu dengan entah keluarga kita atau teman-teman kita, kadang ada terjadi obrolan yang tanpa kita sengaja, saudara, tanpa memang diatur, saudara ya. Tapi kemudian saudara, dari pembicaraan saudara mulai ada rasa dalam hati, aduh, kok ini seperti apa yang sedang saya gumuli, kok ini seperti apa yang memang saya sedang doakan, kok ini seperti kayak Tuhan lagi pakai orang ini untuk berbicara langsung kepada kita. Saudara, Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menyampaikan pesannya. Dan kali ini saudara lewat hamba Tuhan, yaitu lewat Elia, saudara. Ada kadang dengan keadaan-keadaan yang tidak baik, dan kita boleh merasakan impresi dalam hati kita, sepertinya memang Tuhan sedang mau mengajar kita sesuatu hal, misalnya saudara. Atau mungkin lewat firman Allah yang kita dengar, atau lewat tayangan online, atau mungkin lewat banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita hanya untuk menyampaikan tuntunannya, menyampaikan arahannya, dan membuat kita untuk hidup di dalam ketaatan, saudara. Ketaatan itu harga mati, saudara. Tidak ada ketaatan, tidak ada kuasa Allah. Tidak ada, karena ketika kita taat, kita sedang belajar mempercayai Tuhan, belajar benar-benar trust sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketaatan itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan belum terjadi apa-apa, tapi karena kita tekun, kita melakukan persis seperti yang Tuhan mau, dan kita kadang ada harganya. Seperti wanita ini, dia katakan waktu disuruh untuk melakukan yang diperintahkan ini secara manusia tidak mungkin, tapi dia sudah berkata bahwa beginilah firman Tuhan. Sudah ada firman Allah, saudara. Berapa di antara kita kadang, saudara, firman Allah sudah kita terima, baik lewat hamba Tuhan, lewat online, ataupun yang kita terima secara pribadi, saudara, ataupun lewat mimpi, ataupun lewat pernyataan-pernyataan ilahi yang lain yang Tuhan bisa lakukan, saudara ya. Tapi kita kadang masih tetap bisa meragukan Tuhan, ataupun bahkan tidak berani mengambil satu keputusan yang sungguh-sungguh mungkin ekstrim untuk mengikuti arahan apa yang memang Tuhan mau, saudara. Dan wanita ini melakukan sesuatu yang memang buat dia secara manusia ini sudah hal yang terakhir yang dia lakukan, saudara. Tapi ternyata apa yang firman Allah berkata, saudara, dikatakan beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Saudara, jadi ketika kita bukan Tuhan langsung melakukan mujizat atau membuka jalan, kadang kita harus melakukan part kita, kadang kita harus melakukan sesuatu yang memang bagian kita, dan karena di situ kita sedang praktek firman, praktek iman, dan itu membuat kita pengenalan kita kepada Tuhan tuh lebih ditambahkan lagi, saudara. Dan saudara, itu bukan hanya membuat kita mendapatkan pertolongan seperti wanita ini, saudara, tapi kita mendapatkan satu harta yang luar biasa, itu pengenalan tentang janjinya, tentang Bapa yang luar biasa. Dan itu lebih dari apa yang mujizat yang kita terima. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Karena pengalaman itu adalah harta yang mahal sekali harganya, saudara. Dan dikatakan, saudara, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli tidak akan berkurang. Jadi habis enggak, berkurang apalagi enggak, saudara ya. Jadi bayangkan, saudara, jadi benar-benar ekstrim. Jadi kan harusnya berkurang atau habis, tapi ternyata habis itu jauh banget. Berkurang aja enggak, apalagi habis. Jadi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dikatakan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia dan serta anaknya mendapatkan makan beberapa waktu lamanya, saudara. Pada saat itu mereka, janda di Sarfat ini, sedang mengalami satu kekeringan yang hebat, kekeringan yang luar biasa. Perempuan itu menjawab pada saat itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Ini kisah awalnya.
sedikit pun gak ada ketika nabi ini datang berkunjung ke rumahnya. Dikatakan kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak. Saudara, ini kisah awalnya ketika dia harus melakukan suatu tindakan ekstrim untuk mempercayai janji Tuhan, untuk mempercayai apa yang Tuhan nyatakan. Dan memang sometimes ada bagian yang kita harus lakukan, saudara. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, tidak selalu itu semua bagian Tuhan. Kadangkala kita sendiri yang harus melangkah, harus melakukan bagian apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan rindukan yang untuk kita lakukan. Dan banyak kali saudara, ada harga yang harus kita bayar. Tapi di balik semua itu firman Allah berkata, perempuan itu menjawab, enggak ada sedikit pun. Jadi persediaan janda ini sangat terbatas, hanya segenggam tepung untuk dia makan dan mati, saudara. Dan kemudian secara manusia dia berpikir ini terlalu tidak masuk akal, saudara. Tapi bukankah dalam kehidupan kita banyak kali Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak masuk akal? Makanya Paulus katakan bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Saudara, dikatakan tidak, pikiran Tuhan itu siapa yang bisa ngerti, saudara. Tapi Paulus juga berkata bahwa tetapi kami mengetahui pikiran Tuhan karena dia belajar mengenal, belajar dituntun, belajar mengalami Tuhan setiap hari, saudara. Jadi sama seperti saudara kalau gembala itu dia mengenal suara domba-dombanya. Nah, domba-dombanya itu juga harus mengenal suara gembalanya. Kapan? Ketika kita, gembala itu dan dombanya itu mendekat kepada gembalanya, bergaul setiap hari, saudara. Tidak mungkin kalau misalnya kita belajar untuk mendengarkan suara dari gembala tapi kita nggak kenal dia, kita nggak pernah ada waktu dengan gembala ini, saudara. Jadi tidak mungkin. Jadi tanpa koneksi, tanpa ada sesuatu hubungan, tidak ada kuasa, saudara. Sebab itu bagaimana kita untuk mengalami pemeliharaan di musim yang kering ini, saudara, kita harus mengalami pengenalan yang secara pribadi dengan Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Dan kemudian kita akan mengalami tuntunan daripada Tuhan, sehingga ketika hal yang tidak mungkin kita hadapi di depan pun, kita dapat diberi kekuatan, tuntunan dari firman Allah, atau dengan cara-cara Allah berbicara kepada setiap orang, saudara. Dan kemudian kita akan mengalami arahan daripada Tuhan, dan di situ kita mengalami iman yang dibangkitkan, saudara. Karena firman Allah berkata, firman Allah itu adalah kekuatan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Sehingga wanita ini, saudara, harusnya dia berpikir bahwa tidak mungkin, karena dikatakan hanya tinggal itu yang dia punya dan mati. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, saudara, dia boleh melihat bahwa dikatakan tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, saudara, tepung dan minyak dalam buli-bulinya, saudara. Karena apa? Karena sebuah pengenalan dan kemudian sebuah ketaatan menghasilkan banyak pemeliharaan Tuhan yang di luar akal pikiran manusia. Paulus berkata terlalu dalam, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diselami, terlalu luas, saudara. Dan itu janji Tuhan dan kasih Tuhan buat setiap kita. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang kita tidak punya. Hati kita, hidup kita, dan kepercayaan kita penuh, yang kita selalu datang kepada Tuhan dan berkata, I trust in you. Aku menaruh percayaku sepenuhnya di dalam Tuhan. Hari ini, saudara, di musim yang kering pun firman Allah boleh mendatangi kita bahwa Dia sanggup memelihara kita dengan kondisi apapun. Izinkan Tuhan yang pelihara hidup kita. Izinkan Tuhan yang menolong kita. Izinkan Tuhan yang memberi kekuatan sehingga kita berani mengambil keputusan, sebuah ketaatan yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, pengenalan kita hari ini akan ditambahkan lagi bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah menginstruksi salah, tidak pernah menuntun kita, tidak pernah jika Dia memimpin kita dan kita mengalami perjalanan yang keliru atau yang salah. Tapi ketika Dia memimpin kita, di depan ada musim kering, di depan ada masa-masa yang sulit, tapi ketika kita kenal siapa Tuhan kita, siapa gembala kita, bergaul setiap hari dengan Dia, kita boleh mendengar instruksinya, kita boleh mendengar tegurannya, kita boleh mendengar arahannya. Dan ketika kita harus melakukan segala sesuatu yang memang harus menjadi bagian kita, itu sebuah ketaatan, obedience. Saudara, di balik semuanya itu ada kemuliaan Allah, ada perubahan hidup, ada lawatan Allah, dan ada perjumpaan ilahi yang dahsyat. Again and again kita akan mengalami dan mengenal Dia lebih dahsyat lagi. Hari ini, saudara, lewat firman Tuhan yang sederhana, jangan lupa siapa yang pelihara hidup kita. Dia Tuhan yang pegang seluruh hidup kita. Dan Dia berjanji
tidak akan berkurang, tidak akan habis. Kasih kebaikannya mengalir dalam musim yang kering. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Saudara yang setuju, boleh sama-sama arahkan tangan kita ke layar. Bapa, terima kasih di musim yang sulit, musim yang kering, kami tahu Gembala Agung kami belajar taat, kami belajar setia, kami belajar untuk membayar harga untuk setiap apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami akan terus mengalami dan mengenal Engkau lewat setiap proses, lewat setiap pergumulan. Selalu ada nilai-nilai yang luar biasa. Pengenalan kami semakin tahu bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa kami, Gembala Agung kami. Demi nama Yesus, sepanjang hari ini kami mengalami berkat, penyertaan, kekuatan, anugerah to know you even more than before. Untuk mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima pemeliharaan, kami terima janji, kami terima anugerah, kekuatan dan penyediaan Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dalam Berkat Pagi. Bagi yang baru pertama kali hadir, welcome to JC Ministry dalam Berkat Pagi setiap Selasa sampai Jumat jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selassie Official. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan permohonan doa dan atau kesaksian atau ingin juga konseling, saudara boleh diklik di kolom komentar. Dan saudara, kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan, Anda boleh saksikan. Kalau saudara ingin memberikan beban doa untuk kita bersama bergumul, bertumbuh dalam iman, dan saya percaya Yesus mendengar, menjawab setiap doa kita. Terima kasih buat semua dukungan, like, subscribe, juga share kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan itu merupakan suatu dukungan yang tidak bisa kami haturkan terlalu satu kehormatan untuk boleh bersama di dalam melayani Tuhan even melalui online. Thank you so much untuk semuanya dan sampai bertemu. God bless you.